Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wastiqbalun lil qiblati, dan disunnahkan dalam mandi menghadap ke arah kiblat. Wa muwalatun, dan disunnahkan muwalat. Wa tarku takallumin bila hajatin, dan disunnahkan meninggalkan berbicara bila hajatin, dengan tanpa ada hajat. Wa tanshifin, dan meninggalkan menyeka bila udhrin, dengan tanpa ada uzur. Wa tusannu syahadatanil mutaqaddimatani fil wudu'i ma'ama ma'ahuma aqibal ghusli, dan disunnahkan membaca dua kalimat syahadat yang terdahulu pada bab wudu disertai apa yang ada bersama keduanya setelah mandi. Wa alla yaghtasila li janabatin aw ghairiha kal wudu'i fi ma'in raqidin lam yastabhir, dan bahwa tidak mandi oleh seseorang untuk mandi junub atau selainnya sama halnya seperti wudu fi ma'in raqidin, pada air yang tergenang yang tidak jalan, lam yastabhir, yang tidak melaut air itu, kanabi'in min ainin ghairi jarin, seperti air yang bersumber dari mata air yang tidak mengalir. Far'un wallahu a'lam bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Al-Madinah yang mulia, malam hari ini kita masih berbicara tentang sunnah mandi. Sebagaimana yang lalu dijelaskan, sunnah mandi terbagi tiga. Ada sunnah sebelum mandi, ada sunnah ketika mandi, dan ada sunnah sesudah mandi. Dan juga ada juga sebetulnya sunnah umum, baik dari sebelum, ketika mandi, bahkan sampai sesudah mandi. Nah, kita lanjutkan sunnah-sunnah mandi ini. Wastiqbalun, ketika kita mandi junub, habis kita bersetubuh ataupun mandi Jumat, kita sunnah dalam mandi itu menghadap kiblat. Kenapa mandi itu disunnahkan menghadap kiblat? Karena mandi ini, baik mandi junub maupun mandi Jumat dan mandi-mandi yang lain yang dalam agama diajarkan, mandi adalah ibadah. Ibadah itu yang lebih layak untuk kita menghadap adalah arah yang paling mulianya arah, dan tidak ada arah yang paling mulia selain arah kiblat. Ketika kita sholat, Allah wajibkan kita menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kita disuruh menghadap ke arah kiblat. Maka di luar sholat pun sunat sebagaimana halnya dalam wudu, dalam mandi pun sama.
disunnatkan kita menghadap kiblat. Maksudnya kiblat adalah Ka'bah. Sebab kiblat ada dua. Ada Baitul Maqdis, dulu menghadap ke sana Nabi kurang lebih 17 bulan, dan kemudian disuruh oleh Allah untuk balik menghadap ke Ka'bah dan sampai kiamat. Nah, yang dimaksud menghadap kiblat yakni menghadap Ka'bah kalau mandi. Sunnat hukumnya. Upayakan kalau kita mandi menghadap kiblat. Tidak mesti kita rombak itunya apa kerannya. Orangnya aja yang muter. Zaman pandemi begini sering dirumahin, modal lagi, repot lagi. Kitanya aja yang muter, jangan nyalain rumahnya, jangan. Menghadap ke arah kiblat, sunat hukumnya. Ini keluhuran Islam. Tidak ada ajaran sehebat ajaran yang dibawa oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Sampai mandi kita diatur agar supaya kita mandi menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian mana lagi sunnah mandi? Wa muwalatun. Mandi itu sunat muwalat. Muwalat itu bahasa Ciledugnya cash. Jangan kredit, jangan. Tempo hari ada yang nanya, bagaimana kalau malam palaknya dulu, pagi tinggal badannya? Boleh. Boleh saja. Tapi sunatnya mualat. Apa itu mualat? Mualat itu bihaitsu la yajiful awal qabla syuru' fis tsani ma'tidalil hawa wa mizaj syakhsi nafsihi wal makan waz zaman. Jadi yang disebut mualat itu adalah jangan sampai kita kering badan yang udah disiram sebelum masuk pada yang kedua. Andai rumahnya ada 2 kamar mandi, boleh, dan masih dihitung mualat dari pala di badan sini, badan pala di kamar mandi sini, badan kamar mandi sebelah, ntar lagi. Cuman kayak orang gila kerjaan kayak begitu. Kalau airnya habis lain cerita ya. Kerannya di sini mati. Ya, keran sebelah. Mualat itu sunat. Jadi sehingga dari mana dalil ini mualat ini? Di dalam madhab Malik itu wajib mualat. Dalam madhab Malik yang namanya mandi di kredit, palak malam, badan pagi, tidak sah. Karena madhab Malik dalam fikihnya seperti dalam Al-Mudawwanah dan juga fikih-fikih Maliki lainnya itu watajibul mualatu fil ghusli, wajib mualat dalam mandi. Sementara dalam kaidah madhab Syafi'i itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Suyuti di dalam Al-Ashbah wa Nadhairnya, al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perkhilafan ulama itu hukumnya sunat. Kita ambil biar enggak direwelin oleh ulama. Jadi mandinya sunat sekaligus, jangan dikredit mandinya, sunnah. Mualat. Kemudian sunnah kita dalam mandi itu tarku takallumin, jangan ngobrol.
Kalau mandi tuh jangan ngomong, HP ndak usah dibawa kamar mandi, ndak usah. Itu ampe lagi kamar mandi masih sempat-sempatnya main Mobile Legend. Siapa itu yang kayak begitu? Ya Allah, ngaji juga jangan-jangan orangnya ini. Ndak usah, HP ditunda. Mana sekarang makin canggih pakai 3G lah, udah mau 4G. Udah terus nih makin maju. Dia nelpon lah sama cewek kamar mandi. Lagi ngapain yang? Mandi. Bohong lo. Nih diunjukin. Ya Allah. Jangan. Nggak usah. Ngomong dah. Mandi dah. Ini menyebabkan menurun daya ingat. Kadang kita ngaji, habis ngaji lupa. Itu karena begitu tuh. Ngobrol kamar mandi. Nggak usah ngomong. Tutup aja. Begitu. Supaya apa? Supaya jangan lama-lama. Kalau mau lama di masjid, itu mau sholat kayak capung cebok, tapi kalau mandi sampai 2 jam. Padahal sampai 2020 mau habis, belum laku juga. Begitu, mau ngapain? Udah, nggak usah. Begitu. Mandi jangan ngobrol. Kenapa? Sunatnya jangan ngobrol, sebab mandi ini ibadah. Yang namanya ibadah itu tak ada layak kecuali diisi zikir. Ngobrol kalam adami itu mengurangi nilai mandi, nilai ganjarannya. Jadi mandi ndak usah ngomong, ndak usah. Mandi tuh jangan ngobrol mandi. Jadi HP matiin, begitu. Sunat tapi bila hajatin, tanpa ada hajat. Kalau ada hajat, enggak apa-apa. Kita ngomong, kamar mandi kita butuh sabun. Mana sabunnya enggak ada lagi semuanya. Atau kerannya mati, airnya belum dicolokin. Nah, kita ngomong, tolong colokin itu. Pumpnya itu, ini mati. Nah, itu namanya hajat. Dalam kaidah hukum, al-hajat tunzalu manzilatad darurah wad darurah tubihul mahzurat. Hajat itu menempati di tempat darurat, sedangkan darurat itu membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Jadi kalau ada hajat boleh. Seperti kita mandi rame di kali, ada teman kita ada ular mau nyamperin dia, biarin aja dah. Zaman ngaji juga kalau mandi mau nggak boleh ngomong, biarin dicatek-catek. Ini ndak boleh kayak begini. Namanya hajat. Hajat itu boleh kalau ada hajat. Jadi kita ngomong tanpa ada hajat jangan. Kalau mandi diam saja. Itu mah ya Allah nyanyi di kamar mandi. Jangan. Ndak adab. Diam saja. Menyebabkan menurunnya daya pikir, cepat pikun. Jangan kalau mandi, jangan ngobrol. Kemudian watan syifin bila udhrin. Sunat dalam mandi itu sesudah mandi, nih sudah mandi nih, jangan dilapin ya, jangan diseka, jangan diandukin, jangan. Kalau habis mandi wajib mandi Jumat, ini kalau bisa jangan dilap,
jangan diseka, jangan dilap sama anduk. Kenapa? Karena banyak alasan. Karena di dalam menyeka ini seakan-akan kita ogah sama ibadah. Ini kan ibadah mandi. Maka jangan sampai kita terkesan sama ibadah enggak mau. Itu satu. Kedua, karena dengan dilapin ini, dihandukin, itu menghilangkan bekas-bekas ibadah. Padahal bekas-bekas ibadah itu dipuji oleh agama. Tentang ciri-ciri pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surat Al-Fatah itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Terus simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini asar-asar ibadah ini biarkan. Dan malaikat terus memohonkan ampun kepada orang yang bekas ibadahnya masih ada, kayak wudhu. Sama aja, jangan dielapin. Sunat. Imam Nawawi jelaskan di dalam kitab At-Tahqiqnya makruh. Di samping itu di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan hadis. Juga di dalam Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hafal hadis 1660 hadis di luar kepala disampaikan kepada umat, yakni Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang makamnya di Taif. Beliau bilang, bibi saya, bibinya dia, istrinya Rasulullah, namanya Siti Maimunah radhiyallahu anha, bercerita tentang mandi junubnya Nabi. Kemudian sesudah Nabi mandi, dikasih mindil, kasih handuk. Ini Rasulullah handuknya. Faraddaha, ditolak. Kata Nabi, enggak usah. Begitu, enggak mau Nabi dikasih itu. Sebab apa? Seakan-akan ogah ama ibadah, menghilangkan bekas ibadah. Maka Nabi tidak mau dikasih anduk, tidak dianduki. Begitu, tidak dianduki. Jangan dilap. Tapi air ini masih banyak. Kalau masih banyak digitu-gituin aja, nggak apa-apa. Begitu. Tapi masih basah di sini. Begitu kan, masih ada yang kayak busa-busa gitu. Tapi sunat saja. Namun bila uzrin, tanpa ada uzur, sunat jangan diseka habis mandi junub itu, jangan diseka habis mandi Jumat itu, dan seterusnya mandi wajib atau mandi sunat itu bila enggak ada uzur. Bila mana ada uzur, boleh. Karena Islam agama yang tidak kaku. Seperti dingin, kita enggak biasa. Begitu. Udah tahu usianya udah senja, nikah lagi. Lalu mestinya bulan madunya kan salah dia. Mestinya paling enggak ke Tanjung Priuk yang panas. Ini ke Bromo yang dingin. Kisut dia. Tahu kisut, Bang? Jangan dicatat.
Jadi pas mandi ini dia kedinginan, ini bisa sakit ini. Nah, ini namanya uzur. Kalau begini nih, lapin, enggak apa-apa. Bahwa ngelap ini niatnya mengambil kelonggaran agama, enggak apa-apa. Karena kita kedinginan, dingin. Atau kita di daerah yang banyak berdebu. Kalau kita mandi, maklumlah banyak proyek tanah mau bangun perumahan. Nah, ini banyak truk kayak Parung Panjang begitu kan, banyak itu truk-truk tanah melulu. Nah, ini bagaimana ini habis mandi kalau nggak dilapin nanti kotor kita. Mana kotornya ini bisa campur najis lagi. Kalau begitu tuh namanya udzur. Kalau udzur tuh boleh dilapin. Ini dalam Islam itu kita tidak bisa mengomentari orang lain. Ada orang mandi dilapin, nah ini makruh, belum tentu. Karena kita nggak tahu. Jangan-jangan dia kedinginan, buat dia nggak apa-apa. Jadi agama itu harus untuk suudzon bin nafsi, diri sendiri. Kalau buat orang lain husnudzon aja, begitu. Kemudian mana lagi sunnah mandi? Sunnah mandi itu membaca doa-doa sesudah mandi. Mana tuh? Yang pertama membaca syahadat, masih menghadap kiblat, tangannya diadu, diangkat begini, matanya lihat ke atas, ke langit, walaupun buta kitanya. Karena nabinya begitu, kalau mandi doanya matanya lihat ke atas, jadi tidak melihat dia buta atau tidak buta. Sunat ngikut nabi, dia begini doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, baru syahadat. Terus doa, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Dua. Mana lagi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mana lagi? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mana lagi? Surat Al-Qadar sekali, tapi tidak mengangkat tangan. Biasanya kalau mandi kayak begitu enggak tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita bagaimana ya? Kita yang ngadain maulid, tapi kita juga yang menyalahi yang kita maulidi. Jangan. Kita pelan-pelan ikuti ajaran sahibul maulid Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setapak demi setapak dah. Pokoknya al-muhim as-sair lal wusul. Yang penting kita menapaki, berjalan aja sedikit demi sedikit ajaran Nabi. Nanti juga sampai wusul ila ma'rifati haqiqatihil Muhammadiyah wa haqiqatihil Ahmadiyah. Tapi yang penting kita jalanin dulu, dikit. Ajaran Nabi ini biar enak. Tangannya diangkat. Selesai, baru baca surat Al-Qadar sekali. Ini selamat, sehat di badan. Ini yang kayak begini nih. Jadi muslim tuh harus ada di otaknya banyak takut. Takut nanti mati belum banyak mengenal ajaran Nabi. Itu yang banyak ditakuti. Jangan takut corona, jangan. Biasa aja itu mah. Sebelum ada corona juga mati banyak. Banyak nggak? Sebelum corona ini yang mati banyak. Begitu. Selepas corona ini ada vaksinnya, nanti ditemukan dibagi-bagi nih, nanti di akhir Desember
Ada mati juga enggak? Iya, mati lagi banyak. Sama aja mati. Begitu. Yang pakai masker mati enggak kira-kira? Mati. Yang enggak pakai mati semuanya. Jadi yang harus ditakuti itu bagaimana kita umat Muhammad, tapi kita masih banyak sunnah-sunnah dan ajaran beliau yang kita belum amalin. Ini yang perlu ditakuti dalam hidup. Kita dikit-dikit aja ajaran Nabi ini, biar kita ini sempurna gitu. Dalam mandi aja, sebab ini daripada keluhuran kita punya ajaran yang diajarkan oleh kita punya Nabi yang luar biasa. Boleh tanya sama saudara kita orang Buddha, ada nggak dia mandi habis kelonan sama bininya kayak begini nih ajarannya di kitab sucinya? Bisa ditanya. Sama orang Hindu di kitab Wedanya begitu, sama orang Kristen baik itu di Injil Perjanjian Lama mau di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mau Injil Perjanjian barunya Matius, Lukas, Yohanes, Markus, cek di pasal berapa, ayat berapa, bagaimana cara mandi. Tidak ada saudara. Bila keluhuran ajaran lalu kemudian kita kurang mau mengikuti, lalu siapa yang mau mengikuti ini ajaran? Yang kayak begini-begini nih yang perlu. Makanya saya sedih kadang muslim ribut kalau udah maulid, dalil maulid ada apa kagak. Ini Nabi kudu tahu. Jangan ngeributin. Sunnahnya kau pakai, tapi sahibus sunnah kau tak boleh dikenal. Ini tak benar, ini kayak begini. Ini kan ajarannya. Kita harus tahu yang ngajarin ini. Itulah maulid. Namanya si empunya sunnah, sahibus sunnah, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus tahu. Agar supaya kita bisa diamalkan ajaran Nabi. Ya Allah, indah sekali ajaran Islam. Kita pakai. Tapi yang dari Nabi langsung, waj'alni min ibadika sholihin, itu daripada para ulama. Sampai waj'alni minal mutatahhirin, bunyi hadisnya. Tapi ulama tidak bakalan sembarangan ngajarin kita. Begitu, pasti mereka ada isyarat-isyarat. Jadi kita pakai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baru baca surat Al-Qadar 1 kali. Ini biar bagus mandi, biar sempurnalah kita mandi. Sunnah tuh mandi. Itu makna ma'ahuma aqibal ghusli, serta doa-doa sesudah baca syahadat dibacanya selepas beres mandi. Udah beres. Kemudian mana lagi sunnah mandi? Sunnah kalau mandi junub, jangan airnya tidak mengalir, kecuali bila banyak, kayak kolam renang, airnya kan banyak, melaut, airnya kalau bisa mengalir, mandi tuh. Sebab di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la yaghtasilu ahadukum fil ma'ir raqid
wa huwa junub. Kata Nabi, janganlah mandi seorang kamu pada air yang tidak mengalir padahal dia junub. Jangan begitu kalau tidak mengalir. Itu juga catatannya lam yastabhir, bila tidak melaut, maknanya bila tidak banyak. Kalau banyak mah kayak kolam renang ya, kamar mandi kita bak kecil begitu, kata kita saya nggak bakalan, emang badan gua gedean, masuk juga susah ke situ begitu. Bukan itunya, air yang tidak mengalir ini aman Nabi dilarang, tapi makruh saja, boleh gitu, cuman sunat begitu, sunat saja. Contoh seperti mata air begitu, yang bersumber dari mata air lalu enggak mengalir segitu-gitu aja, suka ada itu air kayak begitu tuh, nyumbernya segitu aja, enggak kemana-mana, itu makruh. Tapi kalau banyak tidak, kali ya mengalir, kalau kali itu begitu. Mana lagi nih sunnah mandi? Tapi Fathul Muin tidak menyebutkan, masih banyak ini sunnah mandi. Ulama sebut sampai 28 lebih itu ditulis. Ini buat ibu-ibu, mumpung kaminya ingat. Selepas mandi itu, vaginanya habis mandi, khusus mandi head, mandi nifas, selepas mandi vaginanya dikasih parfum, misik, itu sunat, dikasih misik pakai kapas. Jadi ini kapas umpamanya, ditempelin minyak wangi, lalu ditempelin aja di sawah miringnya, jangan dicatat, tempelin. Ini biar dia tidak kanker rahim, biar dia tidak ada miom, biar dia tidak keputihan, biar dia memiliki kesuburan pada rahimnya. Banyak penyakit-penyakit yang muncul pada organ intim perempuan itu, kata Syekh Ali Ba'atiyah di dalam kitab Ghayatul Muna, disebabkan karena perempuan Islam teledor, tidak mengikuti ajaran nabinya. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kalau ngajar nyuruh betul bagaimana dia supaya jaga organ intim biar bagus. Kalau bisa pakai misik minyaknya, kalau enggak mau malaikat subuh, mau malaikat dohor, asar, macam-macam yang dagang. Iya, yang penting jangan minyak bekas goreng ikan peda, jangan. Itu jangan pakai minyak itu, kata bang kita barusan tuh. Jangan, jalanta kata namanya. Jangan dah, ngeri semutan. Tapi pakai minyak yang bagus, misik, kesturi, itu bagus. Ini sehat di organ intimnya dan enak dia di badannya. Sebetulnya Islam itu cakep, ajarannya, cuman muslimnya aja kurang mau ngaji pelajaran kehidupannya. Oh, bagaimana kebeli misi kalau lakinya duitnya pas-pasan, minimal pakai sabun aja dah. Sabun apa dah, terserah aja. Lux boleh, iya. Mau krim ekonomi boleh. Sabun apa? Colek ya. Ini gitu, boleh aja. Kalau lakinya ngasih duitnya dikit, ya? Biar apa? Biar keset katanya.
Ini diantara ajaran mandi. Allah